Yes, selamat datang di analisa kita kali ini. Jujur aja, kita baru saja disuguhi salah satu drama sepak bola paling gila musim ini di Allianz Riviera. Leg kedua babak playoff penentuan degradasi, OGC Nice menjamu Saint Etienne. Pensi di lapangan bener-bener luar biasa, emosi terkuras habis-habisan, dan ini semua murni demi satu tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Prancis, Liga 1. Sebagai analis, saya berani bilang, laga ini punya segala elemen yang bikin kita cinta mati sama sepak bola. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana caranya tim sekelas OGC Nice yang napasnya udah di ujung tanduk bisa selamat dari jurang degradasi cuma dalam waktu 11 menit. 11 menit yang benar-benar memutarbalikkan keadaan di kandang sendiri. Gak usah pakai lama, ayo kita bedah langsung taktik dan mentalitas luar biasa dari pertandingan malam itu. Oke, mari kita tarik mundur sedikit ke belakang untuk melihat konteksnya. Bayangkan tekanan berat yang ada di pundak skuad asuhan Claude Puel ini. Setelah leg pertama yang jujur aja, berjalan sangat alot, miskin kreativitas, dan berakhir tanpa gol, mereka tahu mereka harus menyerang di leg kedua ini. Ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah partai hidup mati bagi nasib dan marwah klub. 25. Kalian tahu apa arti angka ini? Ini sama sekali bukan sekedar statistik di atas kertas. 25 musim. Itulah rekor bertahan berturut-turut OGC Nice di Liga 1 yang sedang mereka pertahankan mati-matian. Coba bayangkan beban sejarah yang dipikul para pemain ini saat melangkah masuk ke lapangan. Kehilangan status tersebut setelah 2,5 dekade jelas bakal jadi bencana berskala masif buat klub. Dan belum lagi, mereka harus bertanding sambil memikul beban rekor yang sangat mengecewakan. 7 laga kandang terakhir tanpa satupun kemenangan, 5 kali seri, 2 kali kalah. Allianz Riviera yang harusnya jadi benteng malah terasa seperti beban mental. Kutukan markas sendiri ini mutlak harus dipatahkan malam itu juga. Pas peluit babak pertama dibunyikan, Nice benar-benar langsung tancap gas. Mereka mengurung pertahanan lawan sejak menit awal, nyari gol cepat. Tapi masalahnya, mereka langsung berhadapan dengan sebuah tembok tebal dari kubu Saint Etienne. Tembok kokoh itu bernama Gauthier Larsenor. Kipa yang satu ini tampil benar-benar heroik, terutama di penghujung babak pertama. Dia dengan gemilang bereaksi menggagalkan sundulan maut jarak dekat dari sang bek veteran, Dante. Nggak berhenti di situ, dia juga sigap banget menepis ancaman berbahaya dari Antoine Mendy. Dua penyelamatan tingkat dewa ini sukses mengunci skor kacamata dan jelas bikin barisan penyerang tuan rumah mulai gigit jari. Tapi kalian tahu kan, di sepak bola itu margin antara menang dan kalah kadang cuma sekian sentimeter. Di babak pertama, sontekan Wahhi dari Nice nyaris aja masuk, tapi sayangnya membentur tiang kanan. Terus masuk menit ke-54 di babak kedua, gantian Saint Etienne yang bikin jantung pendukung tuan rumah mau copot lewat tembakan Stasin dan tebak, kena tiang juga. Gila, tensi di dalam stadion benar-benar udah diubun-ubun pada titik ini. Lalu kita masuk ke klimaksnya. Siapkan diri kalian karena apa yang terjadi selanjutnya adalah titik balik taktis dan emosional yang paling krusial. 11 menit terakhir yang pasti bakal terus diingat oleh seluruh warga kota Nice. Kebuntuan itu akhirnya pecah duluan di menit ke-61. Semuanya bermula dari skema lemparan ke dalam yang dilempar jauh menembus kotak penalti. Barisan pertahanan Saint Etienne panik dan gagal ngebuang bola liar itu. Di saat yang tepat, Jonathan Clauss udah ada di posisi ideal. Dan tanpa basa-basi, dia langsung ngelepasin roket keras ke tiang dekat. Larsenor sama sekali nggak bisa menjangkaunya. Kelegaan yang luar biasa meledak dari tribun tuan rumah. Tapi tunggu dulu, drama belum selesai. 11 menit jelang waktu normal usai, bencana malah datang ngetuk pintu. Antoine Mendy tertangkap wasit melakukan handball di dalam area terlarang. Penalti! Zuriko Davitashvili maju sebagai eksekutor dan dengan sangat dingin dia menceploskan bola. Skor imbang 1-1. Bayang-bayang babak perpanjangan waktu, atau lebih parahnya lagi, degradasi, seketika kembali menghantui seisi stadion. Dan dari sinilah kegilaan sesungguhnya dimulai. Perhatikan baik-baik betapa cepatnya pertahanan Saint Etienne hancur lebur di 11 menit ini. Habis penalti Davitashvili di menit 79 tadi, Nice langsung ngamuk. Menit 81, tendangan melengkung cantik dari Budaseh sukses membalikkan keadaan. Cuma butuh 2 menit, tepatnya menit 83, Wahhi menambah gol dari umpan Loueshe. Dan sebagai penutup penderitaan tim tamu, di masa injury time, chip super manis dari Wahhi memastikan segalanya. Saint Etienne benar-benar diruntuhkan hanya dalam kurun waktu 11 menit. Laga ini jelas jadi panggung utama buat satu nama, Elie Wahhi. Sebagai pemain pengganti, dia masuk ke lapangan dan secara harfiah mengubah total DNA pertandingan malam itu. Sebuah masterclass dari sang penyelamat. Coba lihat metrik gilanya ini. Wahhi mencatatkan total 8 tembakan,
melakukan 9 sentuhan berbahaya langsung di jantung pertahanan lawan, dan dia sendirian terlibat dalam 4 peluang emas alias big chances. 2 golnya di menit-menit akhir itu sama sekali bukan kebetulan teman-teman. Itu murni hasil dari penempatan posisi yang brilian dan agresivitas yang gak kenal ampun. Wahyi adalah pembeda mutlak malam itu. Sekarang, mari kita lihat pertandingan ini dari kacamata data. Kalau kita membedah metrik expected goals atau XG yang mengukur seberapa tinggi kualitas sebuah peluang, kalian bakal sadar kalau kemenangan agregat 4-1 ini benar-benar kemenangan yang pantas. Lihat perbandingannya di sini. OGC Nice mendominasi secara absolut dengan XG 3,54 dari total 20 tembakan. Bandingin sama Saint Etienne yang cuma mencatat XG 2,16 dari 13 percobaan. Data ini ngebuktiin kalau Nice terus-terusan menekan, berani menciptakan peluang-peluang berisiko tinggi, dan secara statistik mereka emang sangat layak buat menang telak. Jadi kesimpulannya apa? Di akhir musim yang performanya jauh banget di bawah standar normal mereka, OGC Nice akhirnya bisa nunjukin mentalitas baja justru di momen saat player mereka udah bener-bener di ujung tanduk. Mereka sukses lolos dari jurang degradasi dan mengamankan kampanye musim ke-26 mereka secara beruntun di divisi teratas sepak bola Prancis. Tapi, ini menyisakan satu PR dan pertanyaan besar buat kita renungkan. Lolos dari lubang jarum lewat 11 menit yang super dramatis itu emang epik banget. Tapi pertanyaannya, setelah menjalani musim yang mengecewakan ini, mampukah manajemen dan skuad OGC Nice berbenah, evaluasi total, dan bangkit jadi tim yang jauh lebih solid musim depan? Atau musim depan mereka malah bakal balik lagi terjebak di neraka zona degradasi? Gimana menurut kalian? Coba kasih pendapat kalian, dan terima kasih udah mantengin analisa kita kali ini. Sampai jumpa di bedah taktik selanjutnya.